Ketika kamu sedang mengalami suatu kesulitan, ada teman kamu si A, dia nyamperin, dia nanya masalah kamu apa, tapi dia cuma ngasih kamu semangat dan dia pergi lagi. Kemudian datang lagi teman kamu B, dia datang, dia nanyain masalah kamu, mendengarkan kamu cerita, dan dia stay nemenin kamu untuk berusaha membantu kamu menyelesaikan masalah tersebut. Coba, kalau misalnya disuruh milih, kamu akan lebih milih teman kamu yang A atau yang B? Mungkin kebanyakan orang akan lebih memilih temen yang kayak si B karena ya dia membantu kita, kenapa kita nggak milih dia? By logic kan seperti itu. Tapi percayalah, kebaikan B ini ada suatu cost atau pengorbanan yang dia berikan untuk kamu. Dan kalau misalnya dia terus-menerus melakukan pengorbanan itu tanpa disadari, hal tersebut akan menjadikan suatu masalah bagi diri si B. Hai orang-orang baik, aku Aya dan aku adalah si B. Aku percaya semua orang itu aslinya baik tapi dengan tingkatan yang berbeda aja. Ya contohnya kayak si A dan yang B tadi. Si A itu tingkat pengorbanannya lebih rendah, yang sementara yang B itu pengorbanannya itu lebih tinggi. Nah, maksudnya apa sih Aya? Antara pengorbanan dan kebaikan tuh hubungannya apa? Nah, kita ambil contoh si B teman kamu itu. Dia mungkin willing mau gitu ya untuk meluangkan waktunya nemenin kamu, bantuin kamu menyelesaikan masalah tersebut. Tapi aslinya kamu nggak tahu kan kalau dia sudah mengorbankan waktunya untuk memilih bantuin kamu, padahal sebenarnya besok dia ada ujian. Kamu nggak tahu kan kalau misalnya dia ada tugas yang harus selesaikan. Kamu nggak tahu kan kalau misalnya dia ngorbanin pekerjaan dia yang sangat amat banyak untuk bantuin kamu. Oke lah, setelah kamu ditolong, kamu bilang makasih, terus kamu mengucapkan beribu-ribu kata apresiasi ke teman kamu. Tapi tanpa kamu sadari, di mindset kamu udah tertanam, oh next time kalau misalnya gue ada masalah, gue bisa datang lagi nih ke dia. Dia aja sekarang bantu gue, masa nanti ke depannya dia gak mau bantu gue? Do you see the pattern here? Eits, tapi tunggu dulu. Aku di sini bukan bermaksud untuk mengencourage kalian untuk stop berbuat baik. Ya udah gue nggak usah baik-baik lah sama orang, seadanya aja. Bukan kayak gitu. Tetap melakukan kebaikan karena ya itu buat pahala ke diri kita juga sendiri ya. Nah, tapi di sini aku lebih pengen mengingatkan atau menyadarkan teman-teman yang mungkin terlalu baik sama orang sampai akhirnya kamu nggak sadar kalau kamu tuh lagi dimanfaatin loh sama orang. Karena aku sama kayak si B, aku percaya bahwa kebaikan itu sangat penting dan sangat bernilai di dalam hidup. Kebaikan tuh ya bukan sekedar ya udah gue baik sama orang, that's it, that's all, enggak. Tapi tuh dia bisa satisfied jiwa kita, bisa meningkatkan mood kita, booster buat imun kita dan lain sebagainya. Sebenarnya tuh banyak banget manfaat dari kebaikan. Sampai pada akhirnya belakangan ini aku baru sadar bahwa aku lebih memprioritaskan orang lain dibandingkan diri aku sendiri. Loh, kok bisa kayak gitu? Karena aku merasa bahwa ketika aku berbuat kebaikan, aku berhasil membuat seseorang bahagia. Aku bisa melihat senyuman di wajah mereka dan ya aku merasa, oh gue dibutuhin nih sama orang ini. Oh, gue bermanfaat ya di dunia ini, dan seperti itulah perasaan-perasaan seperti itu. Dan juga aku merasa bahwa ya mungkin suatu saat dengan aku berbuat baik, mungkin nanti akan ada orang yang baik juga sama kayak yang aku lakukan sekarang ini. Mungkin tadi yang terakhir terdengar salah ya, kayak seolah ih kok lu gak ikhlas banget sih melakukan kebaikan. Bukan itu maksud aku guys, I do really genuinely suka berbuat baik gitu ya. Tapi maksud aku di sini adalah ya manusia. Saya berharap bahwa ketika saya butuh, mungkin secara emotionally ya, ketika saya butuh teman curhat, ada orang yang mau mendengarkan, ada orang yang mau melakukan kebaikan juga ke diri aku. Mungkin lebih sebatas kayak gitu aja. Tapi despite all of that, aku tetap percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Jadi aku terus ya berbuat baik aja sama orang, terus berkorban untuk orang lain, membantu orang lain tanpa memikirkan diri aku sendiri. Kadang bahkan aku nggak sadar, aku nggak bisa nolak orang. Dan aku pun pernah sampai di tahap udah banyak nolongin, maksudnya beragam orang yang aku tolongin, dan dengan case yang berbeda-beda, aku merasakan emosi
yang mereka rasakan. I mean like, I'm stressed. Aku stres guys, aku ikutan burnout karena saking gak bisa nolak, gak bisa bilang enggak sama ya teman deket aku lah, terus kasihan. Jadinya aku malah stres, burnout, dan akhirnya kebaikanku tidak berbalas. Jadi ada suatu momen dimana aku sebenarnya lagi butuh emotional support, butuh teman cerita. Tapi sangat sedikit orang yang merespon dengan baik atau genuinely mau membantu saya yang sedang kesulitan ini. Dan malah dari kesulitan aku itu menimbulkan suatu isu yang bikin orang itu jadi nggak nyaman dan lain sebagainya. Wah, pas kejadian ini aku sangat amat sedih, kecewa, nggak tahu harus ngapain. I mean like, I need help, tapi kenapa nggak ada orang yang willing to help like what I did to them gitu loh. Ya mungkin pikiran positifnya ya, mereka merasa bahwa ini orang biasa nolongin orang, kok ngapain gue nolongin si ayah ini, dia pasti bisa nolong diri dia sendiri. Ya mungkin itu pikiran positifnya ya, but I don't know, udah terlalu peduli sama orang lain, gak mementingkan diri sendiri, stress, burn out, merasa dimanfaatin. Ternyata aku dapat sebuah hadiah, yaitu emotional numbness. Loh, kok bisa tiba-tiba emotional numbness atau mati rasa secara emosional? Karena aku itu tidak mengekspresikan emosiku dengan baik. Aku selalu menganggap bahwa semua datar, semua akan baik-baik aja, semua akan berlalu. Saking udah stres dan overwhelmnya juga melakukan kebaikan dan tidak berbalas ya cintanya, akhirnya itu leads to mati rasa secara emosional. Emang apa sih emotional numbness itu? Jadi sulit untuk mengekspresikan emosi yang kamu rasakan. Kamu pernah merasa sedih, pengen banget nangis nih rasanya, tapi kamu gak bisa. Nah, that's one of the gejala bahwa kamu mengalami emotional numbness. Emang apa aja gejala-gejalanya? Nah, ini beberapa gejalanya yang mungkin aku rasakan juga semuanya. And apa sih emang pengaruhnya dengan kehidupan aku pribadi? Funny story adalah kamu biasa jalan nih sama teman kamu, teman biasa, teman dekat kamu. Harusnya kamu merasa seneng dong, merasa kayak rekreasi dan lain sebagainya. But turns out kamu malah merasa ya udah, nggak ada hal yang menyenangkan lagi gitu. Kamu nggak tahu gimana cara berekspresi ketika teman kamu seneng, kamu malah kayak ya udah kamu datar aja. Nah, itu yang menurut aku akan affecting kehidupan diri kamu, mempengaruhi hubungan dengan teman-teman kamu juga. Emang apa yang dirasakan kalau emotional numbness? Kamu tahu robot? Ya kayak gitu, kamu akan seperti robot. Kamu akan bingung mau berekspresi seperti apa. Bener-bener deh, aku merasa bahwa ketika temanku happy, aku harus kayak switch mask dulu untuk ke mode happy. Terus ketika ada suatu hal yang sedih, aku rasanya cuman kayak, oh ya udah. Padahal kan harusnya sedih gitu ya, tapi aku lebih merasakan kayak oh ya udah aja gitu loh. Nah, itu yang namanya emotional numbness. Aku juga nggak expect sih, ternyata terlalu peduli sama orang, terlalu baik sama orang, dan pastinya cinta tidak berbalas itu bisa mengarah kepada mental health issue, yaitu emotional numbness ini. So, aku pengen ngajak kalian, mengencourage kalian untuk mereview kembali apakah kalian cuma sekedar dimanfaatin, apakah kalian terlalu peduli sama orang lain sampai tidak memikirkan perasaan kamu sendiri. Padahal yang paling penting adalah ya kamu nolong diri kamu sendiri, kamu memprioritaskan diri kamu dulu, baru kamu nolongin orang lain, baru berbuat baik sama orang lain. Jangan sampai kamu buat baik sama orang lain tapi kamu gak baik sama diri kamu sendiri, itu salah banget ya. Jangan sampai kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu terlanjur kayak aku merasa emotionally numb, ini hal yang membantu aku untuk kembali merasakan emosi-emosiku, yaitu kita gak perlu mikirin hal yang gak bisa kita kontrol. Kamu jangan terlalu overthinking bagaimana orang bereaksi, memberikan respon ke hal yang udah kamu lakukan. Karena menurut aku agak capek ya mikirin hal yang gak bisa kita kontrol. Kita kan gak bisa
kontrol perasaan orang, gak bisa kontrol respons orang. Daripada kita pusing mikirin hal yang gak bisa kita kontrol, lebih baik kita mikirin hal yang bisa kita kontrol aja. Kayak gimana attitude kita terhadap hal tersebut, gimana pemikiran kita, goals kita, dan lain sebagainya. Ini sangat amat membantu menurut aku. Aku jadi sadar bahwa oh ya udah, mungkin aku udah baik sama orang, mungkin aku udah peduli sama orang, tapi kalau misalnya orang itu responnya tidak baik, tidak menerima aku dengan welcome, ya udah, mungkin waktunya aku berhenti untuk berbuat baik sama dia. Aku bisa mengalihkan energi kebaikanku ke orang yang lain kan. Dan satu hal lagi yang membantu aku untuk kembali merasakan emosi-emosi yang ada di diri aku adalah aku memvalidasi perasaan aku dengan menuliskan what I feel, what happened di jurnal. Kayak aku mulai nulis, misalnya aku hari ini tiba-tiba marah karena triggernya ini. Aku mulai mengenali diri aku sendiri, dan kalau misalnya aku sedih banget, aku udah membiarkan diriku untuk menangis. Karena sebelumnya aku agak sempat nahan-nahan untuk supaya nggak nangis, karena aku merasa nangis itu lemah, padahal itu salah banget. Nangis itu part of emotion. It's totally okay kalau misalnya kamu mau expressing emotion kamu dengan menangis, dan dengan nangis pun hati pun jadi lebih lega. So itu dia pengalaman aku dari kebaikan, kepedulian, malah mempertemukan aku dengan emotional numbness ini. Banyak banget pelajaran yang aku dapatkan. Aku tetap mengencourage kalian untuk selalu berbuat baik dan peduli terhadap sesama, tapi jangan lupa untuk memprioritaskan diri sendiri, juga berbuat baik dan peduli dengan diri sendiri. Kalau kamu punya cerita yang mirip sama aku, feel free untuk komen di kolom bawah. Dan dengan langkah-langkah kecil, yuk kita tetap berprogres.